Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini yang tertulis dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-22. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dihamu penuaing duk niroha alai idok kudo hamu muse gabe lasma rohamuna disi zaladang buatun sian hamu halalas nirohamunai. Saudara-saudara, hidup sebagai orang Kristen harus mempunyai pengharapan. Tanpa pengharapan, apa yang kita jalani sekarang ini akan kehilangan makna, atau dalam menjalani kehidupan ini kita jatuh kepada kesimpulan akhir, yaitu hidup yang sia-sia. Harus kita akui bahwa tantangan datang silih berganti, pergumulan harus kita hadapi, dan itu tidaklah mudah. Ada kalanya kita tidak mampu menghadapi pergumulan yang sangat berat dan silih berganti. Ada kalanya beban atau pergumulan yang sedang dihadapi mengundang kesedihan atau harus meneteskan air mata. Ada titik-titik di mana kita menjadi ragu dengan apa yang sedang kita jalani. Kita mempertanyakan iman kita, bahkan kita sering berteriak atau berontak
Mengapa beban itu hadir bagi orang-orang yang mengikut Tuhan? Berhadapan dengan kenyataan hidup seperti inilah, kita harus tetap setia dan berpengharapan bahwa Tuhan tetap menyertai. Kita harus tetap setia dan pengharapan bahwa Tuhan tetap menyertai. Kita harus percaya bahwa tidak pernah ada yang sia-sia dari sebuah kesetiaan akan janji Tuhan. Saudara-saudara, mungkin menjadi sesuatu yang bertentangan bagi kita jika dikatakan bahwa seringkali kita menjalani sesuatu yang tidak seluruhnya jelas bagi kita atau tidak dapat kita terima dengan akal sehat kita. Namun sebagai pengikut Tuhan, sebuah konsistensi, kesetiaan, ketaatan, dan ketekunan menjadi syarat atau kunci utama bagi kita untuk tetap memiliki akal sehat dalam menghadapi satu persatu setiap persoalan yang kita hadapi. Dan pada akhirnya akan dapat kita simpulkan dan berkata, benar bahwa kita harus bertahan dalam kesetiaan dan selalu tetap berpengharapan. Tidak ada perjalanan hidup tanpa penyertaannya. Dalam iman inilah kita percaya bahwa perjalanan hidup kita adalah perjalanan bersama Tuhan kita. Saudara-saudara, pergumulan hidup kita sering disertai dengan penderitaan, duka cita, dan penuh dengan penderitaan kesengsaraan. Lalu bagaimana dengan keadaan kita sekarang? Yohanes menyatakan, seperti perempuan yang mau melahirkan, ada penantian dan harapan datangnya sang bayi. Ada penderitaan dan kesakitan karena mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Dibutuhkan kesabaran karena tidak bisa dipaksakan kecuali mau dilahirkan prematur. Ada kecemasan dan kegelisahan. Jangan-jangan terjadi sesuatu dengan sang bayi. Begitulah perasaan yang dialami oleh para murid ketika ditinggalkan oleh Yesus. Mereka hanya bisa menanti, berharap, cemas, dan belajar bersabar. Kita pun mengalami hal yang sama sekarang ini. Harapan selalu ada. Harapan itu pasti. Harapan itulah yang menggerakkan kita untuk terus berusaha, berjuang, dan kreatif dalam hidup ini. Kebahagiaan karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus menanti kita di depan. Sama halnya dengan pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami kesedihan dan rasa sakit di dunia ini. Namun para murid tidak boleh sampai kehilangan pengharapan. Penderitaan yang kita alami dalam kehidupan ini bersifat sementara. Sementara sukacita surgawi menantikan orang-orang yang percaya dan yang selalu setia kepadanya. Namun perlu juga kita meratapi dosa kita dan juga hiruk pikuk dunia ini yang selalu mengintai orang-orang percaya, sehingga terlarut dengan kenikmatan dunia ini yang dapat membuat kita jatuh dalam dosa. Namun pada saat yang sama kita dapat bergembira dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kita dapat bergembira karena kita mengenal Dia yang menjadi tumpuan kepercayaan kita. Dengan penuh keyakinan kita percaya
bahwa Dia mampu menjaga apa yang telah kita percayakan kepadanya sampai pada akhir zaman. Rasul Paulus memberikan pesan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 11 sampai 12. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Walaupun kegelapan duniawi membuat kita sedih, pengharapan kita tetap berada di tangan kuasa dan kasih Allah. Apabila Tuhan Yesus datang kelak, segala penderitaan kita akan berakhir dan kita akan bahagia penuh dengan sukacita dalam kekekalan surgawi. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga atas berkat serta penyertaan Tuhan atas hidup kami sepanjang malam hari hingga pada pagi hari ini. Tuhan menghantarkan kami di pagi hari ini. Biarlah kiranya di dalam menjalani hidup kami untuk satu hari ini, Tuhan memberikan kekuatan serta menuntun setiap langkah kami. Apapun yang menjadi kegiatan kami, biarlah kiranya itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kami. Tuhan menginginkan kami agar kami tetap berpengharapan kepada kuasa Tuhan. Jangan kami bimbang, jangan kami ragu dalam setiap hidup perjalanan kami. Biarpun ada suka maupun duka dalam kehidupan kami, itu akan membuat kami Tuhan bertahan atas harapan bahwa Tuhan yang menyertai hidup kami. Jika dikala kami Tuhan hidup di dalam kesengsaraan, pergumulan, penderitaan, biarlah kiranya kami tetap kuat untuk menghadapi segala penderitaan, pergumulan, kesengsaraan hidup kami. Karena kami tahu bahwa di balik segala penderitaan, di balik segala pergumulan hidup kami, ada menanti sukacita yang kekal yang Tuhan janjikan kepada kami. Hendaknya kami tetap setia sampai hidup kami Tuhan di dunia ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Bapa yang di surga, Tuhanlah yang memberkati kami, memberkati keluarga, anak-anak kami, dan juga dalam setiap pekerjaan kami, aktivitas kami sehari-hari. Dikala ada di antara kami yang berbaring lemah karena sakit, tolong mereka Tuhan, berikan kekuatan serta kesembuhan. Biarlah kiranya mereka juga berpengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Jika kami di dalam kesengsaraan oleh karena pekerjaan, ekonomi yang tidak dapat kami penuhi dalam kehidupan kami, Tuhanlah sumber berkat. Kiranya Tuhan memberikan segala sesuatu yang perlu bagi kebutuhan hidup kami. Kiranya Tuhanlah yang menyertai hidup kami, dan di atas segalanya ampuni kami atas dosa kami. Dengarkan kami di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Di pasu-pasu debata